Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, semoga semua dalam kondisi yang sehat dan berbahagia hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai psikoterapi dalam perspektif Islam. Teman-teman semua, sebagaimana telah kita pelajari di sebelum-sebelumnya bahwa kita mengenal beberapa pendekatan dalam psikologi yang tentu saja menjadi dasar dari pengembangan ilmu, khususnya psikologi, dalam menerapkan terapi-terapi serta intervensi guna menjadi manfaat bagi masyarakat, gitu ya. Dan kesemuanya ini, jika kita melihat dari perspektif Barat, sebelum kita membahas lebih jauh dalam perspektif Islam, kita lihat bahwa semua ini kebanyakan, sebagian besar begitu ya, eh, tidak lepas dari pengaruh filsafat Yunani dan Romawi kuno. Kita lihat di sini ya, bisa kita lihat ada psikoanalisa, di mana psikoanalisa ini juga memiliki pengaruh dari teori-teori yang juga dihasilkan dari pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan Romawi kuno seperti teori evolusi Darwin, gitu ya, meskipun mungkin sudah terbantahkan. Kemudian psikologi asosiasi, kemudian neurologi, psikiatri, dan praktek hipnotisme. Jadi psikoanalisa basicnya tentu saja tidak terlepas dari teori-teori kuno itu ya. Kemudian ada behavioristik, ya ini pemikiran objektif naturalistik basicnya. Jadi bagaimana setelah kita pelajari teman-teman bahwa behaviorisme itu tentu saja mengenal atau melihat manusia sebagai objek yang pasif tadinya ya, dan naturalistik apa adanya gitu teman-teman. Nantinya mungkin kita bisa lihat juga bahwa dalam behavioristik itu juga berkembang pendekatan kognitif gitu ya. Di sana ada pendekatan kognitif yang jauh lebih aktif memandang manusia dan lebih punya hasrat untuk hidup yang lebih complicated gitu ya, tidak sesederhana itu gitu ya. Kemudian pengembangannya tentu saja ada lagi humanistik ya, teman-teman sudah akrab dengan pendekatan-pendekatan ini. Ada humanistik di mana dalam humanistik kita melihat bagaimana seseorang itu kebanyakan dilihat dengan adanya nilai-nilai kemanusiaan, jadi lebih punya andil begitu teman-teman, punya tanggung jawab atas apa yang dia pilih gitu teman-temannya, dan lebih punya gairah untuk hidup begitu teman-teman. Kemudian akarnya itu memang humanistik, tapi pengembangannya adalah transpersonal, teman-teman. Pendekatan-pendekatan transpersonal juga menjadi ruh atau menjadi imbas pengembangan dari teori-teori humanistik, di mana di sini dalam transpersonal kita bisa melihat adanya timbulnya kesadaran masyarakat Barat terhadap nilai-nilai spiritual. Hal ini dilihat dari bagaimana minat mereka terhadap kajian-kajian yang berdasarkan tradisionalisme gitu, dan praktek-praktek yang dibawa dari teori-teori timur begitu pada saat itu, sehingga ada pendekatan transpersonal yang berkembang dalam psikoterapi Barat. Itu kita lihat dulu dari sana ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana psikoterapi itu berkembang awalnya. Kemudian kita bisa lihat kembali adanya konsep-konsep dasar terapi Barat. Ini menjadi basic ya. Kita bisa melihat di sini kenapa saya membahas ini, agar teman-teman di sini bisa melihat perbandingan antara konsep dasar terapi Barat dan Timur dan Islam, maksud saya dalam Islam dan Islam. Jadi dalam konsep-konsep dasar terapi Barat kita bisa melihat ada 4 pendekatan besar. Yang pertama ada psikoanalitis misalnya ya, di mana manusia itu dipandang sebagai makhluk yang banyak dipengaruhi proses-proses ketidaksadaran, unconsciousness gitu ya, di mana di sini terapi-terapi yang digunakannya ada asosiasi bebas gitu ya, ada analisis mimpi dan interpretatif, yang tentu saja banyak dibawa oleh tokoh-tokoh psikoanalisa ya,
Sigmund Freud salah satunya. Kemudian ada lagi behavioristik. Pendekatan behavioristik ini dia menekankan pengaruh kognitif dan proses belajar untuk perilaku manusia. Tekniknya yang mereka usung itu adalah teknik belajar kembali atau counter conditioning. Begitu. Teman-teman bisa membaca di bab ke-9, bab terakhir dalam bukunya M.A. Subandi untuk bisa lebih jelas mengenai apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian ada lagi pendekatan humanistik. Dalam pendekatan humanistik, kita memandang manusia itu sebagai makhluk yang sadar dan punya tanggung jawab, teman-teman, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Sehingga yang lebih disoroti dalam terapinya adalah bagaimana hubungan antara terapis dan klien yang penuh penerimaan serta empati, gitu ya. Itu yang mereka soroti. Kemudian ada pendekatan transpersonal. Di mana dalam transpersonal sebagai pengembangan dari pendekatan humanistik itu menekankan aspek-aspek spiritual dalam diri manusia. Aspek spiritual ini memang mungkin tidak sepopuler pendekatan-pendekatan lainnya, tapi ini menjadi pengaruh besar bagi keilmuan dalam psikologi khususnya. Adapun tekniknya yang salah satu yang sering digunakan adalah teknik meditasi, teman-teman. Itu salah satunya dari sekian banyak teknik transpersonal. Kemudian kita bisa melihat, teman-teman, bahwa ternyata apa yang pendekatan-pendekatan lakukan tadi itu sebetulnya punya ciri khas sendiri, punya cara pandang sendiri, dan punya teknik sendiri gitu ya dalam memandang. Jadi setiap pendekatan pasti punya kekhasan yang mereka tuju. Misalnya jika psikoanalisa misalnya dalam ketidaksadaran begitu ya, misalnya behavioristik melihat manusia sebagai tadinya pasif dan seperti robot gitu, jadi melihat perilakunya saja tanpa melihat terlalu banyak intra psikisnya begitu teman-teman ya, dan sebagainya. Itu mereka punya sorotan masing-masing gitu ya untuk menyikapi satu permasalahan psikologi. Nah, konsep manusia dalam Islam sendiri juga ada dan lengkap begitu teman-teman. Salah satunya adalah dalam Quran surat 29 di ayat 38 sampai 72 yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari, ini unsurnya ya, unsur manusia terdiri dari salah satunya sal-sal fakar, jadi lumpur gitu ya, atau hamam masnun, tanah hitam yang berbau busuk. Jadi beberapa ahli mencoba menafsirkan. Salah satunya ada ahli Syariati. Dia menafsirkan dimensinya itu berdasarkan Quran surat 29 38 sampai 72 mengatakan bahwa yang pertama adalah ruh. Jadi ruh itu adalah dimensi ketuhanan manusia, teman-teman. Jadi kita tuh punya dua dimensi. Pertama ada ruh dan yang kedua adalah jasad. Jasad adalah dimensi keburukan, kejahatan, kehinaan, stagnan, dan mati. Jadi menurut Ali Syariati, dua dimensi ini yang menjadikan manusia mengada, gitu ya, menjadi ada. Kita juga bisa melihat di sini bahwa nantinya ternyata jasad itu adalah wadahnya ruh, sedangkan ruh itu adalah isinya, gitu teman-teman, gitu ya. Kemudian selain itu juga dalam pendekatan psikoterapi Islam yang mengapa manusia akhirnya menyoroti itu sebagai cara salah satunya untuk menjadikan dirinya utuh gitu teman-teman ya. Kenapa kan kita belajar tentang psikologi agama. Jadi bagaimana pendekatan agama itu membuat suatu perilaku itu berubah gitu teman-teman. Bahwa ternyata kalau dalam Islam yang menganut agama Islam dia memahami bahwa ada yang disebut dengan akal dan kalbu. Nah, kalau akal dan kalbu itu keduanya adalah pembeda kita dengan binatang gitu ya. Kita sudah memahami bahwa manusia itu beda dengan binatang karena kita punya akal dan kalbu. Akal itu merupakan pusat kontrol dan menghubung dunia luar. Jadi bagaimana semua perilaku kita itu mengalami proses kognitif ya. Kalau teman-teman belajar mengenai kognitif masih ingat ya, bahwa ada proses kognitif bagaimana kita merespons stimulus dari luar itu adalah karena adanya mempertimbangkan gitu kan, adanya yang mempertimbangkan dalam diri kita yang disebut dengan akal, bahwa misalnya
Apakah kita jika lapar langsung mengambil milik orang lain, begitu ya kan tidak mungkin. Tapi kita mengolah dulu bahwa itu tidak menjadi milik kita, bukan punya kita, menjadi mencuri dan sebagainya. Itu karena kita punya akal. Gitu teman-teman. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Tapi di sini karena akal itu sudah banyak dibahas, gitu teman-teman ya, maka kita akan lebih banyak membahas tentang kolbunya, gitu ya. Kolbunya, bagaimana sih yang terjadi pada saat seseorang memahami agama sebagai solusi dari permasalahan-permasalahannya. Kita lihat di sini dulu definisinya dari kolbu, teman-teman. Kolbu itu ada ibu melihatnya dari 3. Pertama, dalam bahasa Arab itu dilihat bahwa kolbu itu dikatakan sebagai jantung, jiwa, roh, pengertian, intelek, inti, pusat, sumsum, jujur, dan suci, istilah-istilah atau artinya ya dalam bahasa Arab. Imam Al-Ghazali membagi 2 definisi kalbu itu. Pertama, menurutnya kalbu itu terdiri dari secara fisik itu adalah jantung sebagai pusat aktivitas jasmani manusia. Jadi letaknya katanya di jantung. Nah, arti kalbu itu sendiri adalah yang halus atau latifah. Hakikat manusia yang merasa, mengetahui, dan mengenal. Jadi, arti kalbu dari segi fisik dan arti kalbu dari segi fisik dan kalbu itu sendiri, begitu ya teman-teman. Kemudian Al-Quran menjelaskan dalam surat 8 ayat 24 bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding manusia dengan hatinya, memagari gitu teman-teman, manusia dengan hatinya. Ternyata makna dari memagari ini sendiri banyak yang belum terkuak, terlihat, terbuka gitu ya. Jadi tugas manusialah untuk terus menafsirkan dan mengkaji, ikro ya, membaca apa yang dimaksud dengan Allah tentang kolbu ini. Bahwa ternyata banyak daerah kolbu yang memang tidak atau belum manusia ketahui. Atau mungkin Allah memang tidak membuka seluruhnya gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan ini yang disebut dengan unconsciousness atau ketidaksadaran oleh Freud gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kalbu juga itu erat kaitannya dengan ruh gitu. Ruh itu menurut beberapa ahli bahwa ruh itu pada saat kita kecil, ruh itu lebih dominan. Tapi karena kita mengalami perkembangan secara fisik, mendapatkan stimulus sosial gitu ya, dan lainnya gitu ya, akhirnya ruh ini menjadi semacam tidak dianggap dan mengecil eksistensinya pada diri kita, sehingga yang kita berikan ruang itu adalah bukan ruh, jasad gitu teman-teman. Akhirnya sifat-sifat ketuhanan ini yang sifatnya baik gitu ya dan murni gitu ya, itu terkadang terlupakan. Tapi sifat-sifat jasad yang mungkin lebih banyak keduniawiannya, keserakahannya gitu ya, itu yang kita fasilitasi seiring dengan perkembangan usia. Akhirnya memang manusia akhirnya melupakan kodrat dirinya yang sebenarnya gitu ya, menurut beberapa ulama. Nah, itu yang dicermati beberapa orang yang beragama gitu ya, bahwa memang dalam kehidupan gitu ya, kenapa seseorang itu ingin menjadi lebih baik, maka dia ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kalau menurut pendekatan dalam Islam itu kita kembali pada hakikatnya diri kita gitu. Jadi memang seperti nalurinya kita, seperti fitrahnya kita gitu, bahwa memang seharusnya demikian perilaku kita gitu ya. Kemudian itu ruh bagi sebagian ulama juga bertempat dalam kalbu. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, jelaskan bahwa ruh itu memang menurut beberapa ulama adalah tempat dalam kalbu, wadahnya gitu ya. Kemudian ada proses perkembangan sebagai perhatian manusia diarahkan ke dunia luar. Maka akal atau kesadaran rasional yang berkembang pesat, teman-teman. Jadi bagaimana pada saat kita kecil tadi ya, kemudian kita berkembang, maka perhatian kita tuh tidak lagi, ruh kita tuh tidak lagi menjadi aspek utama, melainkan jasad atau perkembangan akal kita, jasmani kita lah yang kita fasilitasi
sehingga yang tadinya dominan menjadi tidak dominan. Akibatnya kadang-kadang manusia, kebanyakan dari manusia modern saat ini ya teman-teman ya, menurut psikologi eksistensial, itu dia asing pada dirinya sendiri gitu. Karena apa? Dia lupa akan kodratnya, dia lupa akan sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya. Yang dia fasilitasi adalah sifat-sifat kemanusiaannya, jasadnya begitu teman-teman. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan penyakit kalbu manusia. Dalam hakikatnya manusia memiliki sifat ruhnya gitu ya yang lebih dominan. Bagaimana kita sebetulnya punya kontak langsung yang bisa berhubungan dengan ketuhanan langsung yang di luar dengan diri sifat-sifat keduniawian dan kontak langsung. Itu makanya terkadang pada saat kita sedih, kita berdoa, itu kita merasa begitu dekat dengan Tuhan kita gitu ya, dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena tidak ada batas. Yang membatasi itu kadang-kadang adalah kita terjebak dalam jasadih kita, dalam wadah kita. Tidak ada batas kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita merasa sedih, kecewa dan sebagainya, pada saat kita berdoa kita merasa lebih tenang. Gitu ya. Satu koneksi gitu. Kalau misalnya handphone mah satu provider gitu dengan Tuhan gitu teman-teman. Jadi langsung gitu sifatnya, tidak ada penghalang. Nah, kalau kalbu kita sudah sakit istilahnya ya, maka kita akan merasakan beberapa dampak. Dampaknya itu pertama adalah ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita bisa menjadi kufur, gitu ya, fasik, zalim, syirik dan munafik, gitu teman-teman. Itu ketika kita menghadapi penyakit kalbu dengan konteksnya dengan Tuhan sifatnya. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan diri sendiri. Jika dengan diri sendiri, kita bisa melihat di sini adanya secara cinta diri, gitu ya. Bagaimana kita menjadi semakin cinta diri itu di sini mungkin lebih kepada egois gitu teman-teman ya, egois tadi ya. Kemudian sombong, merasa diri itu paling benar gitu ya. Kemudian ria dan malas gitu ya. Jadi itu bagaimana kalbu kita menjadi tertutup, tidak peduli pada orang lain akhirnya gitu ya. Kemudian berhubungan dengan orang lain adalah dengki gitu. Jadi kita merasa dengki, iri, curiga gitu ya, bakhil, gibah, mengejek, namimah, mengadu domba dan kizib atau bohong. Jadi kata sebagian ulama bahwa ternyata penyakit-penyakit ini itu adalah indikasi bahwa memang ruh kita tertutupi. Ruh kita ada masalah gitu ya, kalbu kita ada masalah. Letaknya ruh itu ada di dalam kalbu teman-teman menurut para ulama. Nah, berhubungan dengan alam, contohnya misalnya kita menjadi serakah, cinta dunia berlebihan gitu ya. Jadi betul-betul kita merasa bahwa hidup kita akan selamanya di dunia gitu teman-teman. Itu bagaimana kalbu kita kesampingkan, tidak kita pedulikan begitu ya. Kemudian kita mengenal lagi ada istilahnya nafs. Bagaimana dalam nafs, definisinya dulu ya, dalam nafs memiliki hubungan kompleks dengan konsep ruh dan kalbu. Ternyata nafs itu ada hubungannya dengan konsep-konsep ruh dan kalbu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa nafs itu adalah dorongan yang menghasilkan nafsu gitu, dorongan dan menghasilkan nafsu. Kesimpulannya dari beberapa banyak definisi ya teman-temannya, beberapa banyak definisi yang ada mengatakan bahwa nafsu itu adalah keseluruhan diri pribadi manusia itu sendiri yang meliputi eksistensi manusia yang paling luar atau jasad sampai esensi yang paling dalam atau ruh teman-teman. Jadi nafsu itu adalah keseluruhan diri pribadi manusia, baik yang jasad maupun ruh itu nafs. Oke. Kemudian ternyata nafs sendiri punya tingkatan, ya. Nafs punya tingkatan. Tingkatan dari nafs itu pertama adalah nafs al-marah, gitu. Al-amarah. Diri atau jiwa manusia yang banyak dipengaruhi oleh dorongan primitif, terikat dengan kenikmatan badani dan duniawi. Jadi sifatnya sangat kalau di psikoanalisa id ya, sangat primitif, sangat impulsif, gitu ya. Tidak mengenal pertimbangan atau nilai-nilai
baik dan buruk ya teman-teman. Kemudian nafs al-lawamah, di mana ada manusia itu mulai menyadari dirinya sendiri dan berusaha meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Jadi ada potensi dalam nafs al-lawamah bahwa dia ingin menjadi lebih baik. Gitu ya. Manusia itu ingin menjadi lebih baik. Dia merasakan kekurangannya. Kemudian ada lagi nafs al-mutmainnah. Dalam nafs al-mutmainnah dikatakan bahwa diri atau jiwa manusia itu banyak didominasi oleh sifat-sifat kebajikan, teman-teman. Jadi bagaimana pada sifat-sifat kebajikan kita itu akhirnya membuat perilaku kita pun menjadi lebih baik di mata manusia dan di mata Tuhan gitu ya. Jadi nafs al-mutmainnah ini tingkatan nafs secara garis besar. Adapun Syafi'i 2004 mengatakan ada tingkatan nafs yang mungkin lebih rinci ya, lebih rinci. Yang paling dasar itu adalah nafs an-nabati. Kemudian ada nafs al-haywan, nafs al-insan, nafs al-lawamah, nafs al-mulhamah, dan nafs mutmainnah, nafs ar-radiyah, nafs al-mardiyah, dan nafs al-kamila. Kita lihat di sini. Bahwa jika kita lihat bahwa yang paling dasar, yang paling bawah, yang paling tingkatannya paling rendah, itu adalah pada saat kita memiliki sifat seperti tumbuhan. Misalnya makan hanya untuk tumbuh saja. Tidak peduli untuk kepada orang lain gitu ya. Yang penting untuk diri kita saja. Itu yang paling dasar. Kemudian ada sifatnya seperti hewan. Didominasi oleh dorongan-dorongan primitif, impulsif. Tidak peduli juga kepada orang lain begitu ya. Kemudian ada nafs al-insan, di mana ada sifat kemanusiaan, memiliki akal dan kolbu, tapi lebih dominan akal di sini. Jadi meskipun ada akal dan kolbu, dia lebih mementingkan sifatnya akal, begitu ya. Kemudian ada nafs al-lawamah, di mana di sini ada jiwa yang menyesali diri. Kalbu mulai berkembang di sini. Sudah ada mulai rasa bersalah, rasa rasa keinginan untuk menjadi lebih baik, rasa bahagia untuk orang lain, begitu ya, dan sebagainya. Jadi udah ada perbaikan-perbaikan di sini. Lalu ada nafs al-muhammah, yakni jiwa yang mendapatkan ilham, di mana kalbunya bersih, gitu ya, dapat petunjuk rohani, sehingga dia bisa merasakan cahaya Tuhan, cahaya ilahi, gitu ya teman-teman, mengenai benar salah, lebih bijaksana, gitu ya. Kemudian ada nafs mutmainnah, jiwanya tentram dan tenang, gitu ya. Lalu ada nafs ar-radiyah, jiwa yang ridho, gitu, jiwa yang ridho. Nafs al-mardiyah, jiwa yang diridhoi, gitu ya. Jiwa yang ridho mah dari dirinya sendiri, sedangkan nafs al-mardiyah adalah jiwa yang diridhoi oleh Allah, gitu teman-teman ya, oleh Tuhannya. Lalu nafs al-kamila adalah jiwa yang sempurna, gitu ya, nafs al-kamila. Itu saja nafs al-kamila itu sepertinya hanya dimiliki oleh orang-orang suci ya, nabi dan rasul, teman-teman. Oke. Serta orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya, terapi yang berwawasan Islam tadi, yang sudah kita bahas tadi, akhirnya bisa kita simpulkan nih berdasarkan 4 hal. Pertama, bahwa manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, gitu ya. Kemudian kalbu itu merupakan pusat dari diri manusia, penentu sehat mental atau tidaknya seseorang, gitu ya, menurut pendekatan psikoterapi Islam. Kemudian gangguan mental sebagian besar disebabkan penguasaan hawa nafsu dan penyakit kalbu, sehingga potensi ruhnya tidak berkembang. Jadi semakin, kalau menurut dalam teori Islam ya, bahwa semakin ruh itu tidak kita berikan kesempatan untuk berkembang, maka semakin besar potensi diri untuk mengalami gangguan mental, gitu teman-teman ya. Kemudian ada jenis gangguan mental yang berkaitan dengan tingkatan nafs pribadi manusia. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi ada gangguan-gangguan yang berdasarkan tingkatan-tingkatan atau pribadi manusia, nafs manusia. Yang tadi sudah kita bacakan, Ibu bacakan tadi. Kemudian karena berdasarkan terapi berwawasan Islam tadi, akhirnya terbentuklah tujuan dari terapi Islam. Pertama adalah membersihkan kalbu dari penyakit-penyakit, gitu ya, tujuannya itu. Kemudian menguasai pengaruh dorongan primitif
dan memanfaatkan sesuai fungsi, lalu meningkatkan derajat dari nafs untuk mencapai tujuan penyempurnaan diri, insan kamil gitu ya. Lalu menumbuhkan sikap, sifat dan perbuatan baik, akhlakul karimah, dan meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Gitu teman-teman. Jadi memang dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tujuan dari terapi setiap pendekatan itu akan memiliki fokus yang berbeda-beda, gitu ya. Fokus yang berbeda-beda. Tergantung dari pendekatannya itu berdasarkan apa, gitu ya. Teorinya apa. Tentu saja kalau dalam Islam kita berdasarkan Al-Quran, begitu teman-teman ya. Baik, untuk selanjutnya pada pembahasan mengenai proses dan teknik terapi serta adanya tugas atau fungsi terapis akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.